8. Dari setelah ditetapkan sebagai tersangka, wajib lapor, ini wajib 8 tersangka juga. Iya, statusnya sebagai tersangka kan, mereka kan menyandang status tersangka. Artinya untuk menghindari mereka pergi ke luar negeri. Kalau dia jalan-jalan ke luar kota aja, ke Semarang, Bali, boleh. Tapi selama wajib lapor ya dia harus hadir. Dan yang kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Respon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali pihak sana mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP ya. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu ya, yang dulu ikut, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu ya, clear anunya, apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa, kasus ini supaya terang benderang diketahui oleh masyarakat dan lainnya. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kami kepada semua pihak yang sudah ikut membantu membersamai ibu-ibu, mak-mak, teman-teman tokoh-tokoh aliansi independen ya, dan juga lawyer terutama yang di bawah koordinasi Pak Petrus Celestinus dan juga Pak Ahmad Qasimuddin. Saya kira itu ya, mungkin akan disambung oleh Bang Resmon. Silakan Pak. Oh, satu lagi dikit. Semalam ada satu acara, saya nggak nyebut TV-nya ya, yang ada seseorang yang tanpa kualifikasi yang jelas ya, menjelaskan tentang VGGNet, menjelaskan tentang ArcFace, menjelaskan tentang FaceNet. Waduh, itu seperti anak kecil yang barusan dapat kuliah sehari, kemudian dia nerangin. Dia nggak bisa nerangin kayak kualifikasinya apa gitu.